Oke. Halo, selamat sore semua. Boleh dada-dada dulu untuk memastikan suara saya terdengar. Wah, ramai hari ini kita ya. Biar tahu suara saya kedengaran, biar saya dapat feedback suara saya kedengaran, boleh acungkan jempol. Sip. Saya sambil nunggu hari ini kita banyak banget yang hadir gitu ya. Yang akan hadir banyak sekitar 100 lebih, tapi sesuai yang sudah disepakati dengan admin kita bahwa kita akan tetap keep sampai 100 orang gitu ya. Untuk sebelum saya menyapa dua teman saya yang akan keroyokan malam ini, kayak sini mau lihat beberapa kesepakatan dulu ibu-ibu ya, ada bapak-bapak juga sepertinya. Yang pertama, mikrofonnya mohon kerjasamanya untuk di off-kan dulu ya. Jadi saya tunggu mungkin 2-3 detik, silakan pencet mikrofon, lalu pastikan mikrofon Bapak Ibu dalam keadaan off. Masih ada 1-2 masih terdengar? Tunggu dulu. Mikrofonnya di off-kan dulu. Buat yang baru pertama hadir, silahkan dimatikan dulu mikrofonnya. Tapi kalau bisa videonya jangan dimatikan dulu awal-awal, supaya kita bisa minimal kita kenalan, bisa lihat satu sama lain. Oke ya. Lalu untuk mempermudah aja, nanti kan kita akan banyak diskusi. Untuk mempermudah, kalau bisa sambil menunggu peserta yang lain hadir, nama di akunnya kalau bisa diubah ke nama panggilan Bapak Ibu ya. Jadi silakan ambil waktu, otak-atik dulu fitur di Zoom-nya, nama akunnya diubah jadi nama panggilan Bapak Ibu. Kan kadang ada yang suka panggil pakai akun suaminya, akun siapa gitu ya. Jadi kalau bisa namanya diganti dulu. Silakan diutak-atik dulu. Oke, nah lalu sambil menunggu juga, sekedar biar menyamakan persepsi, hari ini kita akan selesai di pukul 18, tapi nanti di durasi kita sambil workshop ini, sambil bincang Jumat ini, ada kemungkinan per 40 menit maka pertemuan kita ini akan berhenti. Jadi kalau misalnya nanti otomatis berhenti, kita sih sudah berusaha untuk men-setting supaya tidak berhenti di tengah-tengah. Tapi misalnya berhenti, Bapak Ibu nanti tinggal masuk kembali menggunakan link yang sama ya. Jadi jangan panik, nanti masuk pakai link yang sama lagi aja ya. Oke, sepertinya sudah cukup banyak yang hadir. Kita tunggu sampai 50 dulu masuk baru kita mulai ya. Sambil menunggu, ini nanti boleh dada-dada ya. Saya mau sapa teman-teman yang dari teman-teman yang dari Surabaya. Ada nggak? Ada beberapa nih, Malang dan sekitarnya ada belum hadir, ada beberapa. Wah, yang dari Kalimantan, dada dong yang dari Kalimantan, yeay. Yang dari Sulawesi, wow. Yang dari Sumatera, nah satu klan sama saya. Yang dari Sumatera, dada boleh? Wah, rame kayak Sumatera ya. Yang belum saya sebut dari mana ya? Dari mungkin ya, ada. Yang dari NTT, NTB harusnya ada ya. Ini ya belum masuk ya. Oke, sekarang dulu memastikan suara dulu ya, biar Pak suaranya terdengar. Saya sapa dulu partner saya, my partner in crime ya, tak lain tak bukan. Indri hadir? Hadir. Oke. Bapak Ibu kalau bisa mendengar suara Miss Indri dengan baik, silakan acungkan jempol. Halo Bapak-bapak dan Ibu-ibu, selamat sore semuanya. Senang berjumpa lagi. Oke, seperti biasa Miss Indri tidak akan meninggalkan saya gitu ya. Ini Miss Enggak dong, Miss keluar dari meetingnya, urusan project ditinggalkan di bincang Jumat ya Miss Indri. Oke, satu lagi bintang tamu yang istimewa, tapi nggak apa-apa. Ini saya nggak usah sebut namanya aja. Pokoknya nanti waktu saya bilang Miss, boleh sapa saya selamat sore, sapa aja dulu untuk memastikan suaranya terdengar ya.
Miss bintang tamu saya, bintang tamu kita. Boleh lepas saya dulu. Selamat sore, Miss. Halo Miss Alfa, sore. Oke, apakah bisa mendengar semua suaranya? Oke, bisa mendengar. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang ini saya cek dulu sudah 49 yang masuk. Kita tunggu 1-2 orang lagi, setelah itu kita mulai ya. Bentar ya. Jangan lupa yang mikrofonnya belum mati, silakan dimatikan, di-on dulu. Lalu akunnya jangan lupa diganti jadi akun nama pribadi, biar kita nanti kalau misalnya tanya jawab, kita manggilnya gampang ya. Lalu jangan kaget misalnya nanti setelah sekitar 4 menit ternyata Zoom meeting ini berhenti, jangan panik, tapi nanti langsung masuk lagi aja menggunakan akun yang sama, link yang sama ya. Oke. Miss, sudah masuk berapa orang? Sudah 50 lebih, Miss? Oh, hebat. 49 kita tunggu. Kita biasanya selalu punya kesempatan. Kita akan mulai kalau sudah sekitar 50 dari peserta yang daftar, 50% dari peserta yang daftar hadir ya. Kita tunggu dulu. Jangan lupa mikrofonnya dimatikan dulu. Kemudian akunnya diganti dengan akun nama pribadi biar gampang manggilnya. Lalu jangan kaget nanti kalau misalnya perempat, walaupun kita udah coba setting sampai sekitar 2 jam lebih, tapi misalnya nanti tiba-tiba mati Zoom, langsung masuk lagi aja dengan menggunakan link yang sama ya. Oke, sudah masuk semua Miss belum? Tunggu sebentar ya, saya double check dulu. Oh oke. Ternyata masih butuh waktu untuk pesertanya masuk. Total peserta yang terdaftar berapa Miss Eva? Ada sekitar 114-an di sini kayaknya. Itu udah hampir. Sudah, ini udah 55 ya. Oke, kita mulai ya. Jangan lupa mikrofonnya di-mute-kan dulu aja. Kalau memang nanti ada kesempatan untuk bertanya, baru nanti mikrofonnya boleh dinyalakan ya. Lalu namanya kalau bisa diubah jadi nama pribadi. Dan jangan kaget kalau nanti 40 menit kita berhenti di tengah jalan ya. Oke, sudah semua ya. Kita mulai ya, Miss. Saya mulai. Boleh di-share screen, Miss? Oke, sudah. Thank you. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat ketemu lagi di acara 2 mingguan kita, Bincang Jumat. Acara yang casual, ngobrol-ngobrol, serius, yang nggak serius juga, lucu-lucuan, yang nggak lucu-lucuan juga. Intinya kita ngobrol gitu ya. Bedanya Bincang Jumat dengan workshop adalah kalau agak lebih serius-serius gimana gitu ya, tapi kalau Bincang Jumat itu kita lebih banyak tanya jawabnya dan kita lebih banyak pengen mendengarkan juga dari sisi para pesertanya gitu ya. Nah, hari ini topik kita untuk memastikan diskusi kita ini nggak kemana-mana, seperti biasa saya akan memberikan semacam kerangka apa yang akan kita bahas hari ini gitu ya, tapi nggak panjang-panjang biasanya. Dan kali ini saya yakin biasanya peserta kali ini bukan mau dengerin saya dan Miss Indri kayaknya ya. Kali ini kayaknya mau dengerin bintang tamunya nih kayaknya ya. Nah, tapi baiklah, ada baiknya saya jelaskan dulu kerangka pembicaraan kita hari ini. Kita mengambil topik life investasi anak di masa depan. Seperti biasa kalau dilihat di sini, kotak. Dengan kata lain saya memberikan penekanan
kepada kata investasi. Itu kata kuncinya sekarang ya. Nah, bicara investasi kita pasti tahu dong bahwa investasi itu bukan sesuatu yang bisa diambil dalam waktu singkat. Dan untuk punya investasi itu butuh proses, butuh kesetiaan. Misalnya bicara soal menabung, kita butuh menabung tiap hari, rajin. Sampai akhirnya ya pada satu waktu yang dalam jangka waktu tidak dekat gitu ya, baru kita bisa ambil hasilnya gitu. Nah, jadi dengan kata lain, untuk bicara soal investasi, maka kita harus punya ini dia, ya, punya kesabaran yang luar biasa panjang. Nah, sekarang saya mau iseng nih. Bapak Ibu silakan mikrofonnya dinyalakan. Nanti saya sebut, saya kasih kode 1, 2, 3. Kita sama-sama sebut kata panjang sabar barunya karena itu ya. Oke, dinyalakan dulu. Nah, saya kasih aba-aba 1, 2, 3 ya. Setelah itu kita sama-sama sebut panjang sabar ya. 1, 2, 3. Panjang sabar. Panjang sabar. Yang sabar. Panjang sabar ya, betul. Nah, sekarang boleh dimatikan lagi mikrofonnya. Nah, ini jadi kata kunci kita. Jadi nanti waktu kita diskusi, saya langsung kasih. Kalau pertanyaannya adalah, Miss, anak saya itu nggak pinter-pinter, anak saya itu nggak mau gini-gini. Terus harapannya, ekspektasinya sesuatu yang instan, maka jawabannya kita akan langsung bilang, sabar dulu. Proses. Jalan gitu ya. Nah, bicara soal investasi ini, saya mau membaginya jadi 3 poin sekarang. Ya, saya mau membaginya jadi 3 poin. Poin pertama itu saya mau mengajak kita untuk melihat masa saya yang adalah orang tua dan guru. Jadi di konteksnya kita mau lihat dulu, mau coba memproyeksikan masa depan kita nanti. Nah, yang pasti kita kan nggak tahu masa depan itu seperti apa, gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang pasti, mau kita guru mau orang tua, ada satu hal yang pasti, kita pasti akan menua, itu pasti banget. Dan artinya kalau kita menua, artinya sumber daya kita, entah itu fisik, kesehatan, keuangan, koneksi, apapun akan jadi terbatas. Nah, karena keberadaan kita nggak bisa jadi andalan buat anak-anak itu, gitu ya. Nah, ini satu poin. Lalu saya bergeser ke sini. Sekarang kita lihat masa depan anak kita. Kalau tadi kan masa depan kita, sekarang kita lihat masa depan anak kita. Nah, bicara masa depan, tidak pernah ada yang tahu kan ya. Kita aja kaget adanya pandemi COVID-19 aja, kita nggak nyangka-nyangka gitu ya. Nah, tapi satu hal, ketika anak kita nanti dewasa, ketika kita bicara soal setting pendidikan, maka ada yang namanya 21st century skills yang butuh untuk dikuasai mereka. Nah, secara gamblang nih, saya ceritain dulu, nanti Miss Indri mungkin bisa mengelaborasi lagi. Bicara soal 21st century skills yang harus dikuasai anak, maka ada 4C alias 4C yang harus mereka kuasai. Apa aja sih itu? Yang pertama adalah critical thinking, kedua kolaborasi, ketiga kreativitas, sama terakhir communication. Nah, di dalam ini tidak ada bilang harus bisa matematika, nggak ada yang bilang harus bisa 2+2. Tapi kalau ini dibungkus ke 4 core skills ini, itulah yang namanya life skills. Gitu ya. Jadi sekali lagi, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan critical thinking. Itulah sekarang tadi saya cerita. Nah, dulu sebelum pandemi ceritanya sekolah tenang-tenang ya, business as usual. Demikian juga pihak disiplin di rumah tenang-tenang, ibarat menerima angin sepoi-sepoi. Oh, anakku sudah masuk sekolah bagus, anakku sudah bersekolah, dia mulai belajar, semua tenang, menikmati angin sepoi-sepoi. Tapi begitu pandemi datang, itu ibarat angin topan yang tadinya entah dari mana, itu angin topannya itu diarahkan ke rumah. Sekarang segala sesuatu harus terjadi lewat rumah dan tidak semua orang siap dengan itu, ya. Karena tidak pasti inilah tadi, kembali ke poin ini, penting untuk kita memastikan bahwa anak kita apapun
Tadi saya ke-mute ya. Nah, ini lanjutan cerita saya. Ada satu ahli, bukan ahli ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan browsing, ada namanya satu video di YouTube itu bicara soal apa sih yang akan terjadi di masa depan. Nah, video itu saya share linknya ya. Video itu bilang ini, jadi we are currently preparing students for jobs and technologies that don't yet exist, katanya ya. In order to solve problems that we don't even know are problems yet. Menurut saya ini. Nah, dia bilang ini, masa depan itu kita tuh sekarang sedang ngajarin anak-anak kita, mempersiapkan anak kita untuk pekerjaan yang belum tahu apa gitu. Bahkan teknologinya juga kita nggak tahu seperti apa. Dan masalahnya di depan juga kita nggak tahu apa. Semua itu adalah misteri. Saya ingat dulu dosen saya bilang, Pak, kamu masuk psikologi, percaya nggak nanti apa yang kamu pelajarin di semester 1, waktu kamu nanti lulus semester 8 dan sebagainya, katanya itu nanti udah basi gitu. Dan iya, ternyata teknologi itu demikian advance, apa yang kita pelajari sekarang udah basi ketika kita lulus. Karena itu ini yang harus kita lakukan ya. Ibarat ada seorang nelayan lapar nih, nelayan kelaparan, bilang, Bu, minta makan. Nah, pertanyaan, kita akan kasih ikan ke nelayan itu karena dia lapar biar dia bisa bakar ikannya supaya dia kenyang, atau kita ajarkan dia cara memancing? Itu pertanyaan besarnya. Saya nggak akan jawab ya. Itu biar jadi pertanyaan yang buat kita renungkan bersama-sama. Nah, sekarang saya mau menambahkan sedikit gambaran ketika bicara soal masa depan, persiapan anak. Tadi saya bilang bahwa kita akan membungkusnya dalam satu bungkus yang namanya life skills. Nah, life skills itu kalau di perspektif Montessorian, ada satu area yang ternyata merupakan pintu untuk mengembangkan life skills. Itulah yang namanya EPL atau Exercise of Practical Life. Nah, nanti kalau Miss Indri nanti akan bisa cerita mengelaborasi 20% century skills-nya, bintang tamu kita nanti akan bisa mengelaborasi bagian ini ya. Tapi untuk gambaran aja, apa sih IPL itu dan apa sih yang diajarkan di area IPL itu, maka saya merangkumnya menjadi 4 cabang ini. Ada 4 cabang ini. Di IPL lah diajarkan bagaimana anak bisa menjaga diri sendiri, menjaga lingkungan, menjaga tempat tidurnya, menjaga buku-bukunya, lalu diajarkan juga keterampilan sosial, dan terakhir kontrol diri dan gerakan. Nah, tepatnya apa nanti bisa kita nanti bintang tamu kita akan bisa mengelaborasi ya. Oke, nah, gambaran kerangkanya seperti itu dulu. Sekarang saya akan lempar ke partner saya, Miss Indri, untuk menambahkan, mungkin ada yang mau ditambahkan, terutama di bagian 21st century skills yang adalah bekal untuk mereka menuju kehidupan selanjutnya ini, alias yaitu tabungan untuk mereka memakai nanti di masa depan. Oke, Miss Indri, silakan Miss Indri. Mikrofon. Maaf, sudah kedengaran kan? Nah ya, untuk 21st Skill Center ya, ada kabar baik ya bahwa sistem pendidikan kita ternyata sudah mulai sadar ya bahwa ada keterampilan-keterampilan dasar yang harus dikuasai anak untuk memperoleh knowledge, pengetahuan yang nantiasa berubah. Jadi ada yang namanya di kurikulum 2013 ya, dibahas khusus tentang misalnya critical thinking, collaboration, berpikir kritis, cara bekerja sama, terus cara kemampuan untuk berkomunikasi, mengembangkan kreativitas, kemudian juga literasi teknologi. Jadi kabar baiknya adalah semua basic skills tersebut dikombinasikan dalam suatu bentuk pembelajaran di sekolah ya, walaupun dalam penerapannya belum tentu ya, atau baru sebagian sekolah-sekolah yang menerapkannya, tapi secara kesadaran dan pengetahuan kita sudah mulai mengarah ke arah situ ya. Jadi mungkin penyempurnaan di masa yang akan datang itu akan terus dan dilakukan oleh sistem pendidikan kita. Ini bukan mewakili sekolah sistem nasional ya, tapi itu pengamatan saya. Jadi kebetulan beberapa sebelum pandemi saya juga memberikan training guru-guru ya di Sorong, Papua tentang
21st century, gimana cara guru-guru membawakan dan memahami dan juga mengaplikasikan basic skills tersebut ke dalam pembelajaran, terutama sih sikap-sikap yang perlu diadopsi dari selain muridnya, kan seperti juga Montessori bilang bahwa children see, children do. Jadi itu harus dimulai dari gurunya sendiri. Kemudian juga ada social emotional learning, pembelajaran sosial emosional yang juga sangat diperlukan ya untuk bisa dapat berkolaborasi, menyampaikan pemikiran yang dengan cara yang tepat dan memahami perasaan orang lain, mendalami emosi dan juga merasakan empati. Itu sudah mulai dirancang dan sudah stimulusnya sudah mulai berlangsung. Oke. Nah investasi ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang sebagai orang tua yang di sini, saya anggap sudah mulai ada awareness tentang kesadaran untuk pendidikan yang berbeda lah, tidak seperti waktu zaman kita dahulu ya, yang berdasarkan fakta-fakta saja, penghafalan semacam hanya knowledge. Tapi di sini kita sudah mulai mencari tahu kira-kira apa sih yang diperlukan, sebenarnya inti dari skill-skills yang diperlukan dengan perubahan dunia yang terus berlangsung dan terus menantang ketidakpastian di masa depan. Apakah menjejalkan banyak informasi dengan menghafal ataupun mencari begitu banyak informasi tapi tidak bisa membedakan antara yang benar dan tidak kritis dalam memilih? Apakah itu masih terus berlangsung nantinya di pendidikan anak kita? Tentu tidak. Ya, oleh karena itu kita di sini belajar kira-kira nih dari sejak dini, dari usia dini, kira-kira bagaimana sih menanamkan skills, keterampilan dasar tersebut ya, dengan stimulasi yang bisa kita berikan dalam tadi yang practical learning. Ya, seperti itu Miss Eva dari tambahan dari saya. Halo Miss Eva. Ya, kalau boleh sedikit mengelaborasi, bukan artinya sama, bukan antek-antek Kemendikbud ya Miss Indri ya, jadi bukan dalam konteks itu. Bukan, cuma pengalaman. Jadi kita satu hal kita patut senang juga karena konsep sekolah merdekanya versi Kemendikbud sekarang ya Miss Indri itu sebenarnya mendukung terbangunnya keempat skills tadi itu yang tadi disampaikan Miss Indri juga. Betul begitu ya Miss ya? Iya, rencananya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau tadi saya dan Miss Indri sudah memberi gambaran masa depan itu tidak pasti, butuh yang namanya life skills untuk mempersiapkan mereka ke 21st century education. Dirangkum lewat tadi 4 skills-skills yang tadi itu. Dan sekarang kita mulai bicara, sekarang caranya apa nih? Kalau kita dari perspektif Montessori, kita pakai EPL atau Practical Life, atau yaitu paket dari life skills yang dimiliki oleh Montessori. Nah, sekarang kita udah mulai bahas hal teknis. Nah, saya perkenalkan dulu narasumber kita yang berikutnya ya. Jadi semua orang udah kenal beliau. Ini ngomong-ngomong ini kita tiba-tiba pecah telur nih. Biasanya peserta bincang Jumat itu nggak lebih dari 70, paling 60 orang gitu ya. Tapi hari ini 100 lebih, walaupun yang hadir ternyata 72, tapi kita lihat, wah ini sedemikian tenarnya lah ini ya, narasumber kita yang kali ini ya. Tapi terlepas dari ketenaran beliau, satu hal yang menarik adalah satu kata yang mewakili beliau ini adalah pembelajar. Jadi saya ingat pertama ketemu beliau lewat sosial media gitu ya. Awalnya benar-benar nggak kenal. Terus saya lihat, ini wanita yang satu ini udah kece, itu dia belajar ke sana ke sini dan sebagainya. Pasti ada sesuatu tentang dia. Langsung saya kontak lah, karena saya begitu lihat ada pribadi yang pembelajar, saya langsung kejar ke orang. Ini kok getol banget belajar. Dan dari titik itu mulailah terjadi perbincangan, bla 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 bla. Dan ternyata kita punya perspektif yang sama tentang pendidikan. Itu satu hal, ya. Dan orang-orang yang punya idealisme dan perspektif yang ala-ala saya, Miss Indri dan narasumber ini, biasanya memang suka berseberangan.
dengan pihak-pihak yang kalau pakai istilah saya dan istri yang pop. Jadi yang mau instan, pengen gampang dan tidak setia pada yang tadi, proses dan panjang sabar tadi. Nah, kali ini saya tahu semua udah tidak sabar. Saya perkenalkan Miss Zahra Zahira, ya. Kita semua udah kenal beliau dan kita akan mendengarkan paparan beliau tentang perspektifnya soal investasi masa depan yang adalah life skill, ya. Oke, selamat sore Miss Zahra. Saya serahkan waktunya kepada. Halo, selamat sore Miss Eva. Halo. Ini Miss Eva sebenarnya terlalu melendah ya. Ini biasanya manggilnya kalau di rumah Aruna teman-teman atau ibu-ibu nih, Miss? Teman-teman ya? Saya manggilnya teman-teman. Bebas. Biar kita agak muda bareng-bareng gitu ya. Miss Eva terlalu merendah sekali gitu. Padahal Miss Eva juga terkenal banget gitu ya. Guru saya, salah satu guru saya. Jadi dulu saya belajar juga sama Miss Eva gitu. Luar biasa juga, orangnya sangat idealis, luar biasa. Saya malah belum pernah ketemu langsung sama Miss Indri ya, Miss. Ya, belum pernah ketemu. Nah, terus luar biasa, suatu kehormatan diajakin kolaborasi di hari ini sama Miss Eva. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ada diambil gitu ya. Jadi dari kita yang sama-sama punya passion di pendidikan, yang ingin pendidikan itu lebih baik. Sebenarnya saya mau share screen, nggak apa-apa ya Miss ya, kemarin mau aku coret-coret tapi kayaknya nggak terlalu takutnya malah nggak nyambung, jadi aku karena visual juga jadi lebih baik aku bikin PowerPoint sedikit gitu ya, mudah-mudahan lebih enak juga jadinya menjelaskannya. Oke, jadi ini seperti yang kemarin Miss Eva ajak ke saya gitu ya, Miss Eva manggil saya tuh Kak ya, dari dulu sampai sekarang tuh Kak gitu. Jadi Kak, yuk Kak Zara kita collab bareng gitu ya, kita ngobrol tentang life skill investasi anak di masa depan gitu. Tadi paparan di awal Miss Eva menjelaskan itu menurut saya sangat seharusnya pandemi ini tuh menjadi tamparan keras buat kita semua gitu, bukan buat kita para pendidik atau orang tua, itu seharusnya benar-benar menjadi tamparan yang keras untuk semuanya gitu ya. Jadi kita harus menyiapkan betul-betul bagaimana seharusnya ini gitu. Nah mungkin karena ini Miss ya, saya karena karya-karya saya sebelumnya tuh Islamic Montessori, mungkin ada sedikit saya tentang nanti akan mengutip Islam, cuman mungkin bisa tetap relate ke agama yang lain. Nah di sini tadi yang seperti Miss Eva bilang, kita itu sedang menghadapi tantangan yang terjadi. Di depan Miss Eva sudah menjelaskan bahwa kita tuh nggak tahu di depan kita tuh nanti ada apa gitu ya. Salah satunya adalah COVID-19 pandemik, terus industri dan teknologi yang tadi juga Miss Eva sudah bahas, dan juga ada ketidakpastian yang Miss Eva juga sudah bahas gitu. Nah terus kita tuh mau menyiapkan anak-anak kita tuh seperti apa? Kita tuh seperti tadi yang Miss Eva juga bilang gitu, bahwa kita tuh udah tua dalam tanda kutip. Kita nggak tahu juga kapan kita bisa sama-sama anak kita selamanya gitu kan, sampai kapan gitu. Nah kita perlu mempersiapkannya itu kalau kita tuh nggak mau meninggalkan anak-anak yang lemah. Anak-anak yang lemah itu ya nggak mandiri, terus habis itu nggak inisiatif, nggak kreatif, atau yang 4C yang tadi sudah dijelaskan. Nah itu juga nyambung juga ke konstitusi kita, itu adalah kita tuh punya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah ini nih, kata-kata beradab ini nih yang menurut saya sangat relate sama life skill-nya yang akan kita bahas gitu ya. Life skill ini sangat berhubungan sama beradab. Di sila kita tuh sudah ada. Nah bagaimana adab ini terus kemudian kita tanamkan ke anak-anak agar mereka itu menjadi anak-anak yang bukan anak-anak yang lemah di masa yang akan datang gitu ya. Karena ketidakpastian itu, kita nggak ada yang bisa memprediksi. Miss Eva tadi di awal udah bilang, kita tuh bahkan mau menyelesaikan masalah, kita belum tahu masalahnya tuh apa, seperti itu ya. Jadi itu, landasannya ini, ada dua ini. Nah, kemudian lalu apa ini, implikasi yang bisa kita lakukan? Kita haruslah mendidik dengan sebaik-baiknya, karena pendidikan itu merupakan awal dari sebuah perubahan. Nah, pendidikan ini itu terdiri dari 3 hal, ada materi, metode, dan guru. Nah sekarang metode anak usia dini tuh banyak sekali, yang lagi happening tuh banyak sekali.
Nah mungkin saya, Miss Eva, Miss Indri ini jatuh cintanya sama Montessori. Jadi kita memilih Montessori Education yang mereka juga ada metodenya, ada materinya, dan guru. Guru di sini bukan berarti guru di sekolah, tapi juga misalkan orang tua di rumah atau siapapun yang deket sama anak. Nah di sini juga ya kita sering banget dengar quote-nya Montessori Education itu bukan dia untuk sekolah aja, tapi untuk hidup, kehidupan yang tidak pasti, kehidupan yang masa depan nanti kita belum tahu gimana cara menyelesaikan masalahnya. Ini ada COVID pandemi di 2020, kita nggak tahu pandemi-pandemi apa yang akan terjadi lagi gitu ya. Jadi benar-benar preparing-nya itu untuk kehidupan gitu, bukan untuk sekolah seperti itu. Nah terus Montessori itu juga bilang kita tuh harus membesarkan anak-anak yang good citizen. Good citizen itu artinya ya dia tuh sebagai warga dunia yang satu dengan yang lain kita saling mendukung gitu ya, kita saling mendukung karena nah ini masuk lagi ke 4C tadi, kita butuh kolaborasi, siapapun di antara kita pasti kita akan berkolaborasi ini memecahkan masalah yang terjadi di masa depan yang tidak pasti ini, seperti itu. Nah kemudian ini juga sih sebenarnya ini menarik ya. Tadi yang Montessori bilang raising good citizen, kalau dari saya ini sangat bagus. Cuman kalau kita lihat dari ini, saya bukan mengkritisi Montessori nih, nanti saya jadi belagu gitu ya, enggak. Jadi kalau menurut saya Indonesia ini kita udah punya Pancasila yang luar biasa gitu. Ada sila pertama, jadi kalau tadi kita ngebahas diri kita kayak kebalik ya. Tadi kita membahasnya tentang adab, sekarang di sila pertama ini kita tentang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Jadi raising good citizen tuh sebenarnya nggak cukup artinya apa? Misalkan kita ngelihat kayak Korea, Jepang ya, itu kan luar biasa, orang-orangnya luar biasa, punya skill yang luar biasa, mungkin 4C-nya juga udah luar biasa, tapi begitu banyak mereka yang tidak punya sisi spiritual gitu, tidak punya agama, sehingga nggak punya tujuan hidup. Nah itu yang susah juga, nggak bisa bertahan di masa depan. Saya ingat ketika saya dulu kuliah itu zamannya lagi ngetop boyband yang namanya Shiny, mungkin akhirnya bisa nebak nih usia saya berapa ya, mungkin ada yang suka juga. Nah itu salah satu personilnya sekarang pun sudah ada yang bunuh diri gitu ya. Terus kalau kita juga ngeliat ada beberapa yang lain, misalkan ada FX atau ada K, ketahuan nih suka K-pop ya. Jadi itu ada beberapa yang sudah dunia itu karena mungkin mereka tidak ada ketuhanan yang Maha Esa seperti itu. Nah makanya kita ini tugas kita sebagai orang Indonesia, dan kita punya Pancasila yang menjadi dasar negara kita gitu ya. Kita harus mendidik anak-anak kita tuh menjadi insan yang kamil. Jadi nggak cukup raising good citizen aja, bahwa untuk menjadi manusia yang sempurna, yang punya penguasaan agama dan pengetahuan. Nah itu yang paling penting nih. Kalaupun kita lihat di undang-undang pendidikan kita itu pasti untuk membentuk bangsa, mencerdaskan bangsa, dan yang mendidik anak yang bertakwa gitu ya, akhlak. Nah itu tuh karena kita bangsa Timur, bangsa Indonesia, dan kita punya Pancasila, dan itu salah satu yang sangat penting. Ini bukan saya maksudnya mengkritisi ya, maksudnya mungkin ada lagi quote-nya Montessori yang lain yang spiritual, cuman tadi saya belum nemu. Nah ini jadi kalau saya koneksi ke dasar konstitusi kita seperti itu. Nah kemudian ini kan suatu konsep yang sangat besar. Kita ngomongin Pancasila, kita ngomongin untuk mendidik anak yang kamil, yang punya agama dan yang baik. Namun bagaimana caranya? Nah, ini seperti tadi ya, sebenarnya kita nggak mau meninggalkan mereka ini menjadi anak-anak yang generasinya yang lemah gitu ya. Nah, anak-anak yang kuat itu seperti apa sih? Yang bertakwa, yang punya kepercayaan terhadap agama. Terus kemudian dia beradab gitu ya, Pancasila kita, dia pantang menyerah, bekerja keras, tekun, sabar, mandiri, disiplin, inisiatif, kreatif, cinta kebenaran, cinta lingkungan, dan 4C yang tadi sudah disebut oleh Miss Eva dan Miss Indri gitu. Nah ini semua harapan kita anak-anak ini menjadi generasi yang kuat untuk bisa menghadapi ketidakpastian yang akan di masa depan gitu ya. Jadi kita ini gimana caranya, itu ada penanaman sejak dini. Nah ini ada It Takes a Village to Raise a Child ya. Jadi obrolan-obrolan kayak gini, bincang-bincang kolaborasi kayak gini, ini tuh menurut saya sangat mendukung ini It Takes a Village to Raise a Child gitu. Jadi kita sama-sama punya konsepsi yang sama, punya perspektif yang sama, bahwa ini tuh nggak main-main, ini generasi kita yang nanti kita tinggalkan saat kita tua nanti. Jadi kita harus membuat mereka benar-benar yang
generasi yang kuat ya, yang tadi punya pengetahuan agama yang baik dan juga pengetahuan. Nah, terus kemudian aplikasinya bagaimana life skill ini kan terlalu besar konsepnya gitu. Nah, ini yang tadi Miss Eva juga bilang bahwa sebenarnya di Montessori Education itu kenapa kita misalkan suka sekali dengan Montessori Education, karena menurut saya itu balance-nya adalah dia ada skill practical life, juga ada misalkan academic skill ya. Nah, di life skill ini juga yang sangat penting. Ini menjadi pondasi. Jadi kalau kita belajar, misalkan kita belajar diploma atau dimanapun, pasti yang pertama yang dibahas adalah practical life. Karena itu memang basicnya gitu ya, maksudnya pondasinya. Nah, terus kemudian aplikasinya gimana nih? Nah, yang pertama kita perlu membreakdown kegiatan yang achievable dan age appropriate. Nah, ini yang seringkali perlu diiniin sama ibu-ibu ya. Kadang-kadang soalnya gini, suka ada yang nanya gini, Miss, anak saya udah saya kasih material ini tapi nggak dikerjain gitu misalkan. Nah, terus misalkan meronce itu kan masukin benang ke dalam manik ya gitu. Terus saya tanya umurnya berapa, misalkan mungkin umurnya terlalu muda, atau misalkan dia sudah besar, sudah 5,5 atau 6 tahun. Kalau kayak gitu sudah mungkin meronce itu bukan appropriate lagi buat dia gitu ya, tapi bisa juga kita lebih yang lain lagi, misalkan beneran menjahit beneran gitu, udah bukan meronce lagi. Nah, terus fokus pada kegiatan yang dilakukan secara konsisten gitu. Jadi jangan sampai kita tuh pengen ini pengen itu tapi nggak bisa kita lakuin. Itu yang sering juga terjadi. Nah, terus yang terakhir ini juga realistis tapi impactful. Nah, itu dia ya. Jadi kita tuh harus realistis nih. Kalau saya tuh memang realistis ya orangnya. Jadi ya kita misalkan, Miss, aku pengen banget punya kegiatan praktikal yang mengocok telur gitu ya. Saya pengen punya egg butternya tapi saya nggak punya gitu. Terus kalau saya lakukan setiap hari, telurnya misalkan jadi nggak hemat gitu. Nah, ya berarti kegiatan itu jangan dilakukan, coba pakai sabun atau apa. Jadi yang bisa direalistis aja gitu. Jadi jangan kita maksa tapi kita kurang mampu seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu ya, di life skill di Montessori itu ada 5. Kalau tadi Miss Eva bilang 4, itu sebenarnya 4. Jadi sebenarnya 4 besarnya. Nah, ini food preparation, biasanya food preparation ini bisa masuk ke care of. Nah, cuman kalau saya biasanya pengennya food preparation ini menjadi bagian tersendiri, karena biasanya food prep ini murid kita kan ada laki-laki dan perempuan ya. Jadi kalau menurut saya laki-laki itu juga harus bisa food preparation gitu, harus bisa masak, harus bisa life skill ini juga gitu. Jadi bisa menjadi bagian yang terpisah ataupun disatukan gitu ya. Nah, ini ada grace and courtesy, control of movement, kemudian care of environment, care of self, dan food preparation. Aplikasi life skill ini itu sangat mendukung poin-poin yang ada di generasi kuat ini, yang ada di sini gitu ya. Kita lihat setelahnya. Nah, di sini contohnya. Nah, kita tadi salah satu yang ingin kita mimpikan anak kita nanti ketika kita tidak ada gitu ya, itu menjadi anak-anak yang bertakwa, beradab, dan cinta kebenaran. Nah, itu tuh bisa kita lihat di life skill sopan dan santun. Di sini ada beberapa hal. Ini yang saya layout di sini yang kita sering lakukan gitu ya. Bisa sekali untuk ditambahkan sama teman-teman semua. Jadi di Montessori itu kenapa kita bertiga gini ya jatuh cinta sama Montessori, karena begitu detail kegiatan-kegiatan yang pengen kita ajarkan ke anak gitu, sehingga kita tuh punya serangkaian pondasi kalau kita mau mau mendidik anak yang tough di masa depan atau life skill yang keren gitu. Tapi kalau kita nggak punya pondasi, nggak punya pegangan, juga kita juga bingung kan sebenarnya mau ngajarin apa. Sebenarnya saya ternyata belum pernah ngajarin anak saya cara menyela orang lain berbicara loh. Ternyata itu ada caranya misalkan menepuk bahunya gitu ya, nanti bisa ikut workshopnya Miss Eva juga gitu. Jadi begitu banyak nih. Yang pertama misalkan cara menyela orang berbicara, cara meminta izin, terus menyapa orang lain, cara bergabung dengan kegiatan orang lain. Jadi nggak ujuk-ujuk datang langsung ikutan gitu ya. Ada caranya juga, mengatakan maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, ini penting banget gitu. Kadang-kadang
kita kalau misalkan kita keluar negeri gitu ya, sering banget lihat orang sorry, oh thank you gitu ya. Kalau di sini tuh kadang-kadang kok kayaknya jarang mendengar itu. Nah, makanya kita sebagai mungkin bangsa yang justru yang tadi ya, yang punya Pancasila yang begitu keren itu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mulai mengajarkan lagi nih ke anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang takwa dan beradab. Nah, terus kemudian misalkan cara bertamu, terus makan dan minum. Nah, ini juga misalkan kita yang Islam ya saat ikut ke masjid atau misalkan sebelum tidur itu harus ngapain aja, itu terus yang kedua adalah control of movement. Nah, ini generasi yang kuat yang ingin kita harapkan, mereka tuh pantang menyerah, tekun dan sabar. Nah, kegiatan ini kelihatannya sangat sederhana, tapi kita pasti melihat kalau di kelas ataupun maksudnya di rumah ini, saya sebagai guru dulu ya, di sekolah tuh ngelihat banyak loh anak-anak tuh yang nggak sabar melakukan ini semua gitu. Padahal sabar itu merupakan salah satu skill yang sangat penting untuk uncertain tadi. Dia harus bisa tough, bisa tekun, bisa tahan. Nah, makanya di sini misalkan ada menuang, menyendok, meronce, menggunting, menempel, menjepit, membuka dan menutup botol, membuka dan menutup gembok. Itu buat kita mah gampang aja, kita sambil merem juga bisa gitu. Tapi buat anak-anak tuh bener-bener luar biasa gitu. Butuh ketekunan, kesabaran biar dia bisa membuka tutup gembok itu gitu. Nah, jadi ini makanya kenapa kok kelihatannya Montessori itu aja gitu. Padahal luar biasa kalau kita melakukan ini tuh betapa banyak kita ingin membuat anak-anak kita tuh generasi yang kuat gitu ya, generasi yang pantang menyerah, tekun dan juga sabar dalam menghadapi ini gitu ya, kalau dia sabar nih melakukan hal-hal kegiatan ini, insya Allah di masa depan, karena kita nggak ada yang tahu ya, tadi kata Miss Eva, kita nggak ada yang tahu di masa depan itu seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Jadi mudah-mudahan mereka akan menjadi anak-anak yang bisa tekun dan sabar. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah care of environment gitu ya, yang tadi juga udah dibahas di awal gitu, bahwa kita ini jadi manusia itu memang nggak boleh egois. Kita juga memikirkan alam sekitar kita, memikirkan diri kita sendiri. Nah, jadi itu mulainya itu dari rumah gitu. Semua ini mulainya dari rumah. Yang pertama kita ngajarin mereka nyapu, ngepel, cuci piring, membersihkan jendela, menyiram tanaman, menanam tanaman, menyiram bunga. Nah, ini kegiatannya Miss Eva nih, saya harus banyak belajar. Harus belajar care of environment gitu ya. Jadi cinta lingkungan akhirnya dia bisa survive, bisa punya life skill di masa pandemi ini, yang akhirnya saya bisa grow my own food. Jadi saya bisa makan bayam-bayam kangkung saya sendiri. Saya punya lele. Kalau Miss Eva ya, saya sering lihat di WhatsApp story-nya tuh keren banget menurut saya, memberi makanan hewan peliharaan, misalkan memandikan hewan peliharaan kalau punya kucing gitu ya. Jadi ini itu luar biasa nih practical life ini. Mungkin kalau pengen tahu Miss gimana caranya presentasi ke anak, ini semua itu ada workshopnya. Rumah Aruna punya ya Miss ya workshop ya. Terus yang keempat ini adalah care of self. Nah, bagaimana kita juga menjaga diri kita sendiri. Nah, ini menjadikan anak-anak itu mandiri dan inisiatif. Jadi hal-hal kecil seperti membuka dan menutup misalkan kancing baju, atau memakai dan melepas kaos kaki, memakai dan melepas sepatu, itu untuk kemandirian gitu ya. Kita pengen mereka kuat. Makanya kadang-kadang kalau anak-anak yang masih suka ada babysitter yang makein sepatunya, makein kaos kakinya, itu kalau bisa janganlah. Kalau dia bisa, memang udah bisa ya biarkan dia sendiri, biarkan dia mandiri, biarkan dia inisiatif. Ini tuh bukan buat kita, buat mereka sendiri di masa depan yang nanti kita nggak tahu kayak apa di masa depan. Itu problemnya bisa jadi pandeminya lebih parah lagi daripada ini, seperti itu. Nah, terus kemudian yang kelima ini ada food preparation ya. Food preparation ini juga untuk anak-anak mandiri, inisiatif dan juga kreatif. Karena kalau kita lihat kan, kalau kita suka lihat MasterChef ya, pagelaran itu kan kreatif banget sih, bikin makanan ya Allah luar biasa gitu ya. Jadi memang food preparation ini perlu kita ajarkan sejak kecil. Walaupun dia nanti nggak jadi MasterChef, walaupun dia juga bukan harus jadi chef gitu, tapi dia harus bisa menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri. Kalau sejak kecil juga
selalu disuapin, selalu dipakein, selalu dibikinin, kapan juga gitu ya, dia gimana jadi generasi yang kuat tadi. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah seperti itu. Nah, kemudian food preparation ini contohnya ini juga nih sering banget nih, misalkan merapikan meja makan, membuat roti dengan selai, memotong buah, mencuci buah, mengupas sayuran, memotong, membuat salad, membuat kue sederhana. Ini kegiatan ini kalau kita di sekolah Montessori dilakukan oleh perempuan dan laki-laki ya, jadi bukan anak-anak yang perempuan saja gitu. Jadi saat yang mereka harus bisa bikin sendirilah, minimal makanan yang sehat ya, bukan maksudnya masak mie gitu. Jadi beneran yang makanan yang sehat yang mereka bisa food preparation untuk diri mereka sendiri. Nah, insya Allah tuh hal-hal yang kita lakukan ini akan membuat generasi yang kuat di masa yang akan datang gitu. Makanya kenapa di awal tadi betapa pentingnya life skill ini. Justru life skill ini yang seringkali diabaikan, atau bukan diabaikan ya, tapi tidak begitu diperhatikan gitu. Misalkan akhirnya jadi terlalu memanjakan. Katanya orang-orang Indonesia kan sayang banget sama anak ya. Jadi terlalu memanjakan padahal anak-anak tuh bisa melakukan ini semua sendiri. Yang tujuannya tadi balik lagi ke depan untuk kita membuat mereka tuh membuat generasi yang kuat, bukan anak-anak yang lemah, beradab, bertakwa, menjadi citizen yang nggak hanya good citizen tapi juga dia punya sisi spiritual yang baik terhadap agamanya dia sendiri. Kan nggak terlalu serius bahasannya, itu aja sih yang dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi nanti balik lagi ya, betapa pentingnya ini investasi life skill. Jadi kita semua yang di sini mudah-mudahan kita semua sudah tercerahkan dari pembukaannya Miss Eva tadi, bahwa seharusnya memang tidak, yang misalkan yang sekarang masih nyuapin anak padahal dia sudah bisa makan sendiri. Mudah-mudahan kita sudah tidak minimal tidak melakukan itu gitu, pelan-pelan gitu ya. Sambil dipikir, ya Allah nak, nanti ibu nggak bisa sama kamu di masa yang akan di masa depan. Ibu nggak bisa lama mungkin sama kamu, bisa aja kan kita besok udah nggak ada gitu ya. Nah, terus mudah-mudahan ibu nggak meninggalkan kamu dalam keadaan yang lemah gitu. Jadi generasi kuat, tough, yang punya yang berjiwa tangguh dan juga cinta negara, itu yang paling penting. Udah, terima kasih semuanya, itu dari saya share-nya. Oke, terima kasih Miss Zahra alias Kak Zahra. Alasannya karena masih imut banget dibanding saya itu sih ya. Oke, but anyway, saya mau wrap up dulu sedikit ya. Poinnya kita tangkap, dan saya mau menambahkan juga poin dari Kak Zahra, Miss Zahra tadi dengan apa yang kita udah elaborasi sebelumnya ya. Jadi saya setuju sekali. Ini sebenarnya screen saya masih bisa di-share nggak ya? Masih bisa sepertinya. Oke. Nah, tadinya saya pengen menambahkan aspek ini ke atas, tapi karena kertas saya nggak bisa, jadi saya nggak melakukan itu. Tapi saya setuju banget bahwa porsi ini seharusnya berada di atas, gitu ya. Karena ya ketika itu tidak ada, tadi sudah disampaikan sangat membukakan mata ya. Ketika itu tidak ada, hancur semua ini, gitu ya. Itu poin yang paling kuat saya pikir dari yang disampaikan tadi. Lalu ketika bicara soal PR kita nih, waduh, menciptakan generasi yang tadi kan wah kayaknya ideal banget membangun peradaban dan sebagainya, itu bukan pekerjaan yang cuma sekali, dua kali, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Tapi pekerjaan yang besar, tapi achievable. Nah, supaya bisa achievable, poin tadi yang saya mau elaborasi lagi adalah pecah kecil-kecil. Karena bicara soal investasi, nabungnya nggak apa-apa, kecil-kecil aja, koin-koin aja dulu. Nanti pada akhirnya juga jadi 1 juta, 2 juta, dan sebagainya. Gitu ya. Oke, itu pemaparan dari kita bertiga. Sekarang saatnya ngobrol, saatnya bertanya. Saya yakin biasanya ini agak rame nih langsung brung gitu ya. Jadi saya kasih kesempatan dulu untuk 3 tanya dulu di termin pertama. Biar adil, jadi gini nanti. Mikrofonnya jangan dinyalakan dulu. Tapi kalau kita biasanya bincang Jumat, silakan dada-dada atau angkat tangan, lalu berikan senyum yang paling manis. Nah, nanti kita pilih yang senyumnya paling manis, itu yang akan kita pilih untuk pertanyaannya dibahas. Jadi silakan yang mau bertanya, silakan senyum manis sambil tangannya melambai-lambai atau angkat tangan supaya kita tahu siapa yang ingin bertanya. Sebentar ya, screen saya mau saya lebarkan dulu, saya stop dulu. Silakan. Waduh, udah nih ada yang itu
Semalam Apa mikrofonnya bisa dinyalakan dulu? Mikrofonnya jangan dinyalakan dulu, dimatikan saja dulu. Kita dada dan senyum manis aja. Oke, satu Bu Amalia Fitria ya, satu. Mikrofonnya silakan dimatikan dulu. Ibu Astrid. Kakak di film kedua, Bu Amalia, Bu Astrid. Oke, ternyata suara saya dari tadi nggak ada ya. Oke, kita buka pertanyaan ya. Kita buka pertanyaan. 3 orang, Bu Astrid tadi sudah, Bu Amalia, Bu Dini, silakan. Oke. Termin pertama saya berikan kepada 3. Kita masuk, mohon kerjasamanya walaupun mikrofon kita di-mute dari hostnya, tapi kadang karena kita host, saya Miss Zahra dan di sini host, sulit untuk mematikan dan jadi mendingan kita punya ketanggung jawab untuk mematikan. Akan dimatikan. Bu Yani Arum silakan mohon kerjasamanya. Nah, oke. Tadi kita beri kesempatan untuk 3 orang, Bu Amalia, Bu Astrid, dan Bu Dini ya. Bu Amalia sudah hadir. Kalau Bu Amalia sudah hadir, silakan mikrofonnya dinyalakan. Silakan pertanyaan. Terima kasih Miss untuk kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Oh ya, ya. Terima kasih sekali. Ini materinya sangat menarik. Saya tertarik dengan terutama yang skill 4C, yang 21st century skill itu. Mungkin kalau di rumah kita selama SFH ini dan anak saya juga masih usia PAUD 5 tahun, mungkin kita bisa merancang sendiri untuk aktivitas yang merangsang critical thinking, terus creativity dan komunikasinya mungkin masih sebatas interpersonal, masih dengan orang tua gitu. Yang mungkin ini agak out of topic, untuk kedepannya untuk memilih sekolah, terutama dengan sekolah yang kemungkinannya juga akan banyak online-nya mungkin di masa depan, sebenarnya kegiatan seperti apa yang bisa kita harapkan dari sekolah untuk memacu skill-skill tersebut tadi 4C itu. Jadi kalau milih sekolah tuh saya bingung gitu. Collaboration gitu. Soalnya saya khawatirnya masih banyak sekolah yang sifatnya lebih klasikal, terus menghafal dan sebagainya. Itu tadi yang tidak merangsang untuk pengembangan skill-skill tersebut. Gitu. Terima kasih, Miss. Jadi saya rangkum dulu pertanyaannya. Jadi tadi udah bicara soal 4 skill, lalu pertanyaannya bagaimana cara memilih sekolah yang mengangkat, yang menjawab 4 skill itu ya kurang lebihnya ya. Salah satunya itu ya. Oke. Kami tampung dulu ya. Pertanyaan kedua dari Bu Astrid. Bu Astrid kalau sudah masuk silakan mikrofonnya dinyalakan, lalu silakan pertanyaannya Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Lulus. Enggak ya? Halo? Sekarang Bu Astrid silakan Ibu Ayu mohon kerjasamanya, mikrofonnya dimatikan. Terima kasih Bu Yohana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa suara saya terdengar? Enggak ya? Terdengar Ibu, silakan lanjut. Oh ya. Silakan. Iya. Oke, Miss Eva, terima kasih. Senang sekali bisa mengikuti materi kali ini yang sebenarnya sih sangat penting ya untuk kita sebagai orang tua, dimana kalau menurut tadi pemaparan dari Miss Eva, Miss Indri, dan Miss Zahra itu benar banget ya, bahwa kalau kita lihat fenomena sekarang itu
sangat memprihatinkan. Dimana kan misalnya banyak sekali yang orang dewasa tapi mungkin ininya masih kekanak-kanakan, misalnya seperti itu ya. Maaf agak saya nggak terlalu dengar. Jadi apa ya, pertanyaan saya itu sebenarnya seperti ini. Kadang-kadang kalau misalnya kita melihat sekolah ya, maksudnya sekolah, utamanya kurikulum di sekolah sekarang, sekolah umum itu bagi orang itu, orang tua agak pesimis ya, maksudnya melihat kurikulum yang ada di sekolah sekarang, karena mungkin seperti tadi yang mungkin tidak bisa mewakili dari yang ini yang halo Ibu Astrid, tidak apa-apa, masih kita dengarkan. Silakan. Suaranya Ibu Astrid tidak terdengar di saya. Suaranya tidak terdengar. Ibu Astrid, nggak apa-apa, saya potong dulu ya, mungkin ya. Saya lewati dulu ya. Nanti kita akan kembali ke Bu Astrid. Tadi poinnya sudah ditangkap sedikit. Jadi bicara soal kurang lebih sama dengan Bu Amalia tadi, bicara soal itu pekerjaan berat, lalu kami di rumah harus apa, itu kurang lebihnya tadi sampai di situ saya tangkap, benar ya Bu ya? Oke, masih ada masalah audionya, tidak apa-apa, nanti kami kembali lagi ke Bu Astrid ya. Silakan sekarang mungkin Bu Dini silakan nyalakan mikrofonnya, pertanyaannya silakan Bu Dini. Selamat malam atau sore. Halo, kedengeran nggak? Halo, kedengeran? Kedengeran? Oke, iya. Jadi aku mau nanya nih, kan dari tadi dibahas soal life skill kan, yang seperti apa, ya. Nah, aku tuh mau nanya, sebenarnya kan gimana pun juga kita tinggal di Indonesia ini kayaknya susah ya untuk tidak mendapatkan skill yang istilahnya tuh kuantitatif kayak sekarang gitu loh. Maksudnya harus bisa berhitung, harus bisa membaca. Itu kan seperti suatu keharusan gitu loh. Nah, aku tuh mau nanya, jadi kedudukan skill klasik ini itu di mana sih sebenarnya gitu loh? Karena kan kita juga nggak bisa ngebiarin anak kita nggak bisa membaca, kita juga nggak bisa membiarkan anak kita nggak bisa menulis, nggak bisa berhitung, walaupun memang life skill itu penting gitu loh. Jadi itu sebenarnya kedudukannya di mana sih? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dini. Saya kembali ke Bu Astrid dulu ya. Bu Astrid, silakan dilanjutkan poinnya. Kita coba. Oke. Dicoba dulu Bu. Ya, jadi saya kan tadi yang teknisnya ya yang ditawarkan itu adalah bicara masalah Montessori. Nah, maksudnya kan mungkin sebagian besar orang tua ya di Indonesia semuanya mengenal Montessori. Tetapi misalnya kalau kita udah tahu nih misalnya, Montessori manfaatnya banyak banget Montessori manfaatnya. Tetapi misalnya kita kendalanya di misalnya aparatus kan seperti itu, misalnya seperti itu. Itu seperti apa sih Miss di melatih masalah life skill-nya ini, seperti soft skill-nya ini, Miss. Kami tangkap ya. Oke, kami tangkap pertanyaannya gitu ya. Jadi memang konsep lebih ke penerapan life skills ini terkendala dengan aparatus dan secara teknis seperti apa ya. Oke, baik, kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaannya. Silakan yang mikrofonnya belum dimatikan kembali. Nanti saya dan Miss Putri akan menambahkan juga. Silakan. Oke, Miss Eva, terima kasih. Kalau tadi dari pertanyaannya mungkin saya jawab dari pertanyaannya tadi yang Ibu sebelum Bu Astrid
Siapa Miss? Siapa Bu Amalia. Bu Amalia ya? Yang tanya kedudukan Calistung di Tadi akademik. Ibu Dini yang pertama bertanya tentang bagaimana di sekolah yang sejalan dengan itu persiapan menuju life skills, empat skills tadi. Ibu Dini bertanya tentang bagaimana sih relevansinya nanti kan pada akhirnya anak-anak harus ketemu dengan skills akademis. Nah itu gimana sekarang konteksnya akademis dan life skills. Itu yang pertanyaan ketiga. Pertanyaan kedua Bu Astrid tadi bicara soal kalau di lapangan hari-hari saya itu kesulitan dengan aparatus dan teknisnya saya harus gimana sih untuk mendampingi anak saya ini khususnya untuk mengembangkan life skills. Yang kedua namanya Ibu siapa tadi Miss Eva maaf? Yang kedua namanya Bu Astrid. Yang ketiga? Yang ketiga Ibu Dini. Ibu Dini yang Bu Amalia. Oh ya Amalia, oke. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mulai dari pertanyaannya Ibu Amalia ya yang bertanya bahwa bagaimana memilih sekolah yang misalkan dia mengfokus pada 4C itu gitu. Sebenarnya gini, sebenarnya sih saya juga nggak tahu sekolah itu sedalam mana mengaplikasikan 4C karena kan pun sekolah itu kadang saya sebagai pengelola sekolah ya kita nggak bisa juga kadang karena sekolah itu sebenarnya yang perlu kita pahami bahwa sekolah itu intangible jadi nggak kelihatan, kita tuh nggak bisa ngukur, nggak bisa ngelihat gitu ya, nggak bisa ngelihat. Yang bisa kita ngelihat ya gurunya yang ada atau playgroundnya atau fasilitasnya itu yang kelihatan gitu. Tapi 4C ini memang bukan sesuatu yang terlihat. Kadang-kadang kita juga bisa, menurut yang pertama kita ngobrol dulu mungkin sama kepala sekolahnya. Jadi ini kita bisa tanya sejauh mana 4C-nya gitu ya. Kalaupun misalkan di dekat sekolah kita, di dekat rumah kita itu tidak ada sekolah yang misalkan menurut kita dia belum mengaplikasikan 4C atau masih sangat klasikal gitu ya. Sebenarnya klasikal itu menurut saya juga bukan sesuatu yang harus kita hindari, enggak juga. Cuman pasti kan ada key personnya di dalam sekolah itu yang memang punya konsep merdeka belajar, punya konsep 4C. Nah itu perlu kita tanyakan, kita perlu ngobrol karena itu tadi sekolah tuh intangible, nggak kelihatan ya. Nah kemudian akhirnya kalaupun belum menemukan, ya kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, karena kita nggak bisa juga expect orang lain, kita nggak bisa meminta sekolah tersebut karena memang kembali lagi seperti Miss Eva yang jelaskan di awal bahwa ini tuh proses yang sangat panjang. Merdeka belajar ini baru diterima. Dan saya tergabung di komunitas guru belajar, itu pun semuanya masih pada bingung gimana cara ini gurunya gitu, walaupun tidak semua. Jadi perjalanan kita masih panjang, perjalanan kita memang masih panjang. Jadi kalau ada tiba-tiba sekolah yang sudah ada di dekat kita, sudah mengaplikasikan konsep tersebut, alhamdulillah gitu ya, bagus lah gitu. Tapi kalau belum ada pun ya sudah gitu, jangan menyalahkan misalkan luar gitu ya, kita juga mulai dari diri kita sendiri, misalkan dari diri kita ya tadi, balik lagi ke skill-skill yang tadi, kalau yang saya tampilkan di PowerPoint tadi, insya Allah itu semua aktivitas itu bisa dilakukan di rumah gitu, bukan yang harus punya materialnya gitu ya. Jadi ini tadi ya bagaimana yang ber-DIY ya Miss ya? Aku betul. Kendala dengan aparatus, waktu juga ya, waktu dan menyiapkan kurikulum dan sebagainya ya saat ini. Oke, ya jadi gini, kalau dari saya tuh pernah kemarin di status story saya bilang Montessori itu ada 3 tipe gitu. 3 tipenya, yang pertama Montessori by philosophy, yang kedua Montessori do it yourself, dan yang ketiga adalah Montessori totalitas gitu kalau saya bilang. Itu karangan saya sendiri gitu. Jadi, nah saya balik lagi, kita ini mendidik gitu ya, mendidik itu sesuai realistis lah, kita tuh bisa dan mampu di mana. Kalau kita bisa dan mampu menyiapkan seluruh material, nggak masalah, silahkan gitu ya, bikin satu set di rumah yang bisa kayak settingannya satu kelas Montessori gitu. Misalkan saya nggak bisa juga Miss gitu, nggak masalah juga, berarti kita DIY, do it yourself gitu ya. Saya nggak bisa juga Miss, nggak apa-apa, berarti Montessori by philosophy juga harus mengembalikannya saat kamu udah selesai. Walaupun bukan material Montessori yang dimainkan oleh anak, kita pasti
berusaha menerapkan filosofi tersebut. Yuk kita balikin sama-sama, yuk kita kalaupun kita nggak punya, kita kan bisa beli matnya aja ya kan, mat kan murah, dari bahan apa aja, dari kain apa aja. Aku beli banyak banget yang tanya nih kalau beli mat tuh di mana, ada DM kayak gitu. Saya bilang GS Hardware, gulungan harganya 50.000 per meter, jadi boleh dicari, itu murah banget. Jadi kalau kita beli, punya anak 2 di rumah, 100.000 ke S Hardware itu ya. Kalau Miss di kota saya nggak ada S Hardware, ke toko kain ya, cari yang kira-kira mana sih kain yang tidak apa sih, nggak pokoknya yang steady gitu ya, nggak gerak-gerak. Nah seperti itu. Jadi nggak masalah, Ibu Dini ya, nggak masalah. Jadi saya nggak sanggup Miss, ya udah nggak apa-apa. Jadi Montessori ini jangan dijadikan beban dan bukan kompetisi. Saya bilang gitu di status saya gitu, bukan kompetisi sama yang lain. Oh dia udah punya totalitas, udah punya, saya nggak punya. Ya gimana, emang saya nggak mampu, ya nggak apa-apa, enjoy aja sama anak. Saya bisanya filosofi Miss, oke bagus, harus banyak baca lagi filosofinya apa aja sih, dicatat kayak gitu. Nah belum tentu kok, ini saya selalu bilang gini, saya memang jatuh cinta sama metode ini gitu ya. Enggak, saya bilang ya saya nggak tahu, karena kan saya bukan cenayang, saya nggak tahu anak murid saya jadi apa, saya nggak tahu gitu. Jadi kadang-kadang itu sih yang masih banyak di mindset kita tuh seperti itu. Jadi maunya, gue mau pakai Montessori, buktinya nggak bisa, pendidikannya nggak bisa kayak gitu, intangible dan prosesnya sangat panjang yang seperti dijelaskan Miss Eva gitu ya. Jadi tapi yang kita bisa lakukan adalah kita membuat perbedaan walaupun kecil. Misalkan dulu kita diajarin sama orang tua kita, misalkan yang Montessori practice class, misalkan nggak pernah diajakin metikin bayam bareng-bareng yuk, nggak pernah diajakin food preparation. Misalkan saya kecil tuh pokoknya di meja tuh sudah ada makanan, jadi saya tinggal menikmati. Saya nggak tahu prosesnya kayak gimana, saya nggak tahu nyucinya kayak gimana misalkan. Nah baru pas saya gede, saya nikah, baru ternyata gue harus kayak gini, harus kayak gitu. Jadi harus belajar. Nah kita ketika sudah tahu Montessori ini tadi, misalkan ada salah satu aktivitasnya yang banyak tadi, ya ayo kita ajarin bareng-bareng ke anak gitu. Jadi dimulai dari hal yang kecil dulu, dimulai dari filosofinya dulu, nggak usah ngelihat Instagram maksudnya, karena capek, karena kalau kita lihat kompetisi terus ya, ngelihat ini itu kita jadi sedih. Nanti kalau kita nggak happy, anak juga kan nggak happy juga. Itu sih dari saya. Jadi lakukan sebisa dan semampunya, seperti itu. Nah terus yang ketiga adalah yang tentang bagaimana kedudukan academic skill ya. Nah ini yang tadi saya bahas, kita tuh saya sendiri jatuh cinta sama Montessori karena dia balance-nya adalah dia ada practical life-nya, ada soft skill-nya, practical life dan sensorial, tapi juga ada akademik. Akademiknya itu apa? Akademiknya adalah language dan matematik, seperti itu. Jadi kadang kalau saya gitu ya melihat realita sekolah di Indonesia, walaupun misalkan sudah berusaha merdeka belajar tadi, ketika saya melihat anak-anak TKB di murid saya itu, mau nggak mau saya selalu ngelis gitu. Saya selalu tanya ke orang tuanya, ini mau masuk sekolah mana, dan saya tahu cara ujiannya seperti apa. Satu sekolah dan sekolah lain tuh sangat berbeda. Mau pemerintah udah bilang nggak ada calistung, tapi ada aja yang masih mau calistung. Nah dari situ sih kalau saya akhirnya gini, saya sebagai Montessori teacher ini mau menyiapkan murid-murid saya untuk kehidupan gitu ya. Jadi pasti kita ajarin matematika dan language. Kok diajarin Miss Montessori calistung ya gitu. Saya bilang iya, orang kita punya materialnya, tapi kan kita ngajarinya sesuai dengan tahap perkembangannya, sesuai dengan yang cara menyenangkan, dengan hands-on learning, dengan tidak menzolimi fitrah perkembangan mereka gitu. Jadinya itu diajarin sama-sama. Kalau di sekolah practical life juga diajarin, di saat lain juga dia akan belajar juga matematika, language dan culture-nya itu gitu. Jadi kedudukannya sama pentingnya. Cuman memang pondasi life skill itu haruslah ada gitu ya. Haruslah itu yang menjadi utama, karena itu merupakan adab dan ketangguhan kita benar-benar menanamkannya dari situ. Seperti itu sih kalau dari saya. Mudah-mudahan cukup bisa ditambahkan Miss Eva dan Miss Indri. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zara. Nanti sebelum Miss Indri, atau Miss Indri dulu mau mengelaborasi Miss Indri?
Kita langsung takut gitu Boleh. kalau tinggal Miss Indri. Boleh, Oke, boleh. silakan Miss Indri elaborasi dulu. Oh ya, yang menarik saya tambahkan ya, gimana sih posisi academic skills dibanding life skills. Tadi Miss Jara bilang itu memang untuk bertahan hidup juga butuh academic skills. Ya, itu cocok juga ya. Tapi kadang-kadang penekanan dari beberapa sekolah tertentu menekankan bahwa academic skills itu adalah segalanya, dan dilihat dari tahap perkembangannya memang golden age. Ada juga yang bilang itu adalah tahap perkembangan karakter, ada dengan tahap perkembangan kepribadian. Nah, kalau saya lihat sendiri ya, di umur-umur tersebut adalah saat yang tepat untuk belajar pembiasaan dan juga life skill dasar, kayak misalnya kemandirian, konsentrasi, yang mungkin itu sudah diturunkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Montessori. Misalnya yang paling dasar banget nih, inisiatif di usia 3 tahun kan ya, itu mulai berkembang kan, guilt versus inisiatif ya kalau dalam tahap perkembangan Erik Erikson. Nah, di situ anak-anak diberi kesempatan untuk memilih aktivitas yang dia inginkan, terus untuk kapan dia mau memulai, kapan dia mau selesai, itu benar-benar dikasih kesempatan untuk bereksplorasi apa yang menjadi minatnya, sehingga akhirnya dia mulai mengenali dirinya, dia sukanya ini, tidak suka itu, dia maunya lebih lama di kegiatan tertentu, tapi cukup sekitar kegiatan yang lain, seperti itu. Nah, kan ini kan sesuatu yang krusial ya, memberi kesempatan anak untuk bereksplorasi atas dorongan. Misalnya mungkin kurang memberikan kesempatan anak-anak untuk bereksplorasi, memulai suatu hal yang dia sendiri memulai dan menginisiasi gitu. Dan kita kan anak-anak pemimpin atau lead, child's lead gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya, pembiasaan dan pembangunan karakter seperti tadi kemandirian, sebelum kita bisa belajar hal-hal lain ya yang kontennya bersifat skills akademik, maksudnya itu bisa ya. Tapi untuk jadi anak yang mau berjuang untuk mencari tahu apa yang menjadi minatnya, tidak pantang menyerah menyelesaikan suatu tugas, itu kan diperlukan untuk belajar akademis. Jadi ketika hal tersebut sudah mulai kuat di awal, misalnya dasarnya nih, fondasinya udah kuat, tentunya belajar hal-hal yang akademis itu jadi lebih mudah, seperti itu. Jadi lebih mudah, nanti konsentrasi bagus, belajar membaca harus duduk di SD. Itu bukan perjuangan lagi, kayak seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang life skills dengan akademik bisa dibilang ya persiapan dulu baru menuju akademik. Kalau misalnya kita lihat dari negara-negara maju ya, konten akademiknya di early schooling, kayak misalnya SD kelas 1, kelas 3, mungkin misalnya di Jepang tidak memberikan PR di kelas 1 sampai kelas 3, terus membiasakan mengantri, seperti itu kan. Tapi ketika dia sudah siap terbentuk ketekunan, ketangguhan, akhirnya dia bisa dikasih beban. Bukan beban ya, lebih ada challenge yang bisa diambil oleh anak tersebut. Mungkin itu pun akhirnya lahir dari inisiatif dia sendiri ingin memperdalam suatu bidang atau suatu mata pelajaran, seperti itu sih. Nah, itu sih yang bisa saya tambahkan untuk secara beriringan, mana duluan akademik atau life skills juga. Kan life skills juga tahapannya beda, setiap stages of tahap perkembangan kan tahapannya beda-beda juga kan. Kita siapin aja dulu fondasinya, seperti itu. Akhirnya untuk dia jadi lebih siap untuk belajar dan mengatasi tantangan yang lebih sulitnya nanti. Itu aja sih dari saya, Miss Eva. Kasih. Terima kasih Miss Indri. Miss Putih, saya boleh diberikan ini kesempatan untuk share screen. Saya pengen mencoret-coret sesuatu, boleh ambil jalan ya sambil menunggu.
Saya cuma menambahkan aja tadi poinnya udah tabungan, gitu ya, kata kuncinya tabungan, dan pada tabungan itu berupa akademis, bisa baca atau apalah gitu yang kita targetkan ya, itu akan kita capai kok gitu ya, satu sisi pasti akan kita capai, itu memang tujuan kita juga gitu. Tetapi pecah kecil-kecil dulu. Nah tadi Miss Indi sudah mengelaborasi dengan apakah saat usia. Jadi sebenarnya we're getting there, tapi yaitu kita jadikan tujuan kita itu, tujuan tabungan kita itu achievable, itu dulu, itu dia. Dan salah satu langkah pertama kalau dari versi kami, langkah pertama untuk memecah itu adalah dengan melangkah ke life skill dulu, gitu. Ya, tapi bukan berarti yang melulu life skill aja, itu satu ya. Lalu pertanyaan tadi di awal Ibu Amalia menarik, Miss Putri saya boleh diberikan kesempatan untuk share screen? Apa mungkin Miss Putri masih proses untuk ngeklik ya. Satu kalau masih diingat tadi poin saya di sini. Nah, bagian yang ini poin. Nah ini dia. Jadi kita sedang berhadapan dengan satu yang misteri masa depan. Ini kan ya tadi poin saya. Misteri di masa depan tuh nggak ada yang tahu. Nah, bicara soal misteri, tapi minimal kita persiapkan dong. Nah, tadi poin Bu Amalia menanyakan, gimana sih saya tahu mempersiapkan saya untuk masa depan. Satu sisi, saya mau sedikit mengubah perspektif. Kalau bisa, jangan berharap pada sekolah 100%. Ada di kata partnership. Ketika nanti milik sekolah, betul kita lihat apakah sekolah itu mengembangkan 4 skill, life skill, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, cari sekolah yang mau bergandengan dengan orang tua. Tadi Mizara bilang kita tertampar dengan sangat kerasnya dengan adanya pandemi ini. Tadinya anginnya sepoi-sepoi, sekarang angin badai kena ke kita di rumah. Gitu ya. Jadi biar kita belajar dari hal ini, sekarang porsinya setengah-setengah lah minimal. Jadi carilah sekolah yang mau berpartner dengan orang tua. Itu untuk jawaban ya tadi ya. Lalu Bu Astrid, jangan patah semangat, intinya kita kreatif aja. Cari cara, 24 jam itu adalah seluruh kegiatan IPL itu, praktik itu sebenarnya kegiatan yang bisa dilakukan dari pagi sampai dia bangun tidur lagi. Jadi dari mulai bangun sampai dia tidur lagi banyak banget. Dan itu nggak perlu pakai aparatus. Turun dari tempat tidur nggak perlu pakai aparatus kan, itu life skill. Buka pintu kamar mandi itu life skill, jadi banyak banget ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk 3 penanya berikutnya, silakan. Yang kedua, aku Miss. Matikan dulu saja. Ya, tenang, semua mendapat tanda tangan. Ini dimatikan dulu aja, biar adil. Seperti biasa, saya akan cari yang 3 senyumnya paling manis dan dada-dada atau angkat tangan. Ya, sebentar ya. Oke, Bu Ami Fatih, terima kasih untuk senyum manisnya. Itu yang pertama. Lalu, nah ini saya suka kacau nih, karena ada yang senyum tapi nggak angkat tangan gitu ya. Bu Devita senyum-senyum angkat tangan nggak tuh maksudnya tuh? Nalo. Oke, angkat tangan sangat manis. Ada lagi. Oh, Bu Zilha ya, tapi videonya masih belum dinyalakan. Oke, kita mulai dengan Ibu Ami Fatih dulu, Bu Indah, lalu ke Bu Zilha. Silakan Bu, pertanyaannya Bu Ami Fatih dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran suara saya? Oke. Terus saya senang banget bisa ketemu sama Bu Eva. Saya baru kali ini ikutan workshop, ikutan acara seperti ini ya. Lalu juga, tapi belum sempat nih ikutan workshop-workshopnya di Aruna ya. Nah ini saya juga senang sekali bisa ketemu sama Bu Zahra ya. Keren banget buku-bukunya dan sangat membantu untuk saya yang memiliki anak ABK. Nah, jadi sebenarnya sih pertanyaannya tentang life skill ini ya, seperti tadi yang sudah diutarakan bahwa sebenarnya misteri lah, apalagi terutama untuk kami yang notabene punya anak pertama yang ABK dan itu ekstra sekali untuk belajar, dan saya sangat berterima kasih sekali ya dengan Maria Montessori karena dengan metodenya beliau itu sangat-sangat membantu sekali untuk life skill anak saya kan. Pertanyaan saya itu sebenarnya sih kira-kira seberapa lama sih
kita harus mungkin benar ya kalau bahwa life skill itu harus selalu dilatih gitu, dari bangun sampai tidur, terus besoknya lagi udah dipersiapkan dan sebagainya. Cuma kalau saya pribadi, karena saya juga bekerja, jadi ini juga jadi kegalauan ya, punya anak ABK, terus juga pengennya sih bisa benar-benar mendampingi full gitu di rumah, tapi ternyata juga ada lah PR-PR yang harus terpaksa jadi PR berat saya juga gitu, karena posisinya saya bekerja. Nah, boleh dibantu nggak, kira-kira punya tips nggak sih gimana biar bisa life skill ini tetap bisa berjalan dengan yang tadi ya, yang urutannya seperti yang tadi diutarakan di screen, lalu juga sebaiknya bagaimana sih saya gitu ya sebagai orang tua ABK tetap bisa memberikan materi-materi atau nilai-nilai lah ya, walaupun saya posisinya bekerja itu. Terus satu lagi ya Miss, yang saya ingin tanyakan, ada yang ini mungkin di luar dari persoalan life skill ini, atau mungkin saya nggak tahu apakah ini ada kaitannya atau tidak tentang unconscious dan conscious itu. Mungkin boleh dibantu. Posisinya anak saya sudah 4 tahun, apakah itu juga tetap bisa kita lihat membedakan dia sudah masuk di conscious atau belum gitu. Itu melihatnya dari mana gitu. Karena kan saya punya waktunya juga terbatas karena bekerja. Mungkin itu dulu ya pertanyaannya. Ya, Ibu boleh disampaikan, tidak datang, boleh tahu ABK-nya, konteksnya? Anak Down syndrome. Oke, baik. Ya, anak Down syndrome itu sekali soalnya untuk anak-anak Down syndrome memakai metode ini. Oke, kami tangkap pertanyaannya. Dilanjutkan. Terima kasih. Sama-sama Ibu, silakan Bu Indah. Terima kasih Miss. Nah, saya perkenalkan, saya sebagai pemilik sekolah ya Miss ya. Nah, pemilik daycare. Nah, kalau daycare itu kan anak dari pagi sampai sore ya ketemu gitu kan, misalnya itu benar-benar social life-nya mereka, benar-benar kehidupan nyata mereka kan udah masuk Montessori lah menurut saya. Nah, kadang orang tua itu gimana ya Miss, konflik, nggak mungkin kan kita itu tidak berkonflik, jangankan orang dewasa, anak kecil lah gitu kan pasti ada konflik. Nah, konflik itu masuk ke life skill nggak sih gitu, karena kadang orang tua ini kadang lebih banyak menghindari konflik gitu. Jangankan ini deh, ya anaknya misalkan anaknya anaknya. Oh iya itu ada misalnya tuh. Ada misalnya tante mana ada. Terus tante mana? Oh iya tante ada di sini. Terus di dapur atau? Oh iya di dapur. Terus kayaknya tuh malah orang tuanya tuh ngebenci anaknya, padahal kan kita harus tahu ya misalnya emang dari segi bahasa mungkin ya mungkin dorong tiba-tiba kayak gitu kan. Laptop. Terus nonton laptop. Iya nanti dulu saya. Nonton laptop. Kan belum waktunya. Habis alarm? Iya kan belum alarm, sebentar ya. Boleh? Udah belum klik alarmnya. Oh iya belum klik alarmnya, sebentar bisa. Nah, ini kita kebetulan emang semua orang tua yang sudah, kalau saya bilang udah Montessori banget. Jadi kita menghentikan semua kegiatan kita seorang anak gitu ya. Iya. Terus ya Miss, jadi itu sebentar ya. Udah lagi bicara ya. Jadi kan kayaknya tuh gimana menyampaikan konflik ini kan menyampaikan ke orang tua bahwa itu pasti masuk ke 4C gitu loh, ya kan? Nah itu sih gimana caranya gitu kan, karena nggak semua orang tua juga bisa terima, apalagi orang tua yang basically kita tahu sendiri lah, kalau orang tua yang belum tahu ya mungkin mikirnya sekolah konvensional kan pasti menghindari itu gitu kan. Itu aja sih Miss. Oke, kita tangkap pertanyaannya Ibu Indah. Lanjut silakan Bu Zilha. Pertanyaannya. Halo Miss Eva, assalamualaikum semuanya teman-teman. Kebetulan suami saya pernah
ke Aruna sama Miss Eva. Saya bingung, suaminya yang pernah ke rumah Aruna. Jadi dia ikut ayah Montessori ya, saya lupa judulnya apa. Nah, kebetulan saya dikaruniai 3 anak. Dan itu jaraknya tuh terlalu sedikit lah ya, tapi itu memang rezeki dan pasti Allah ngasih saya kekuatan untuk mendidik mereka. Nah, pertanyaan saya ini ibu bekerja dan nggak bisa konsen untuk full 24 jam ngasih pendidikan ke anak-anak saya. Tapi saya mengkolaborasi antara pendidikan konvensional dengan Montessori sebisa yang kami bisa di rumah. Nah, seperti yang tadi Miss Eva katakan bahwa achievement itu seperti nabung sedikit-sedikit. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kapan kita mengkategorikan bahwa anak itu sudah achieve terhadap suatu life skill. Yang kedua, mohon tipsnya bagaimana caranya untuk mengkolaborasi tadi sekolah yang memang saya nggak dapat nih sekolah di dekat rumah yang metodenya Montessori. Tetapi saya alhamdulillah mendapatkan sekolah konvensional yang mudah-mudahan 4S, 4C itu ada gitu di sekolah itu gitu ya. Nah, bagaimana mengkolaborasikan antara yang di rumah dan di sekolah, kemudian tipsnya untuk ibu bekerja supaya 3 anak ini tetap bisa ayo kita main-main gitu ya, main-main sama-sama. Itu tipsnya gimana sih, Miss? Yang pertama anak saya umur 7,5 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga 2,5 tahun. Alhamdulillah yang pertama ini dulu dia speech delay. Nah, waktu itu saya sama suami benar-benar konsen untuk belajar apa sih Montessori dan kita tuh jatuh cinta gitu. Dan alhamdulillahnya menurut kami berdua dan menurut sekolah konvensional itu anak ini luar biasa lah gitu ya. Nah, tapi dilalahnya yang kedua dan yang ketiga ini dipolesnya jarang banget sama orang tuanya gitu. Jadi saya mau minta saran gimana tips untuk menghandle 3 anak di mana saya juga ibu bekerja. Gitu sih. Makasih Miss Eva, makasih Miss Zahra. Oke. Ngomong-ngomong ini sebentar lagi sepertinya akan mati Zoom-nya, tapi saya rangkum dulu 3 pertanyaan. Tips kami ibu bekerja, kami tidak bisa mendampingi anak 24 jam, gitu ya. Bagaimana sih mensiasati supaya anak saya on track, gitu ya. Bicara life skills, ketercapaian kemampuan life skills-nya juga on track. Itu pertanyaan yang saya gabungkan tadi ya. Lalu kemudian pertanyaan pertama tadi, Ibu Amifati bicara soal unconscious dan conscious mind, nanti bisa dielaborasi oleh Miss Zahra. Apakah anak saya, terutama di konteks anaknya yang anak adik, apakah ciri-cirinya biar saya tahu dia sudah masuk conscious mind atau belum? Gitu ya, tadi pertanyaan Bu Ami. Lalu Bu Indah bicara soal apakah kalau ada anak berantem, itu bisa jadi ajang untuk life skills nggak? Gitu ya, karena kan budaya Indonesia cenderung menghindari konflik, gitu ya. Itu tadi Bu Indah. Kedua. Lalu pertanyaan ketiga, selain tadi yang udah saya gabungkan, Bu Silha yang punya pengalaman untuk menggabungkan pendekatan konvensional dan Montessori. Pertanyaannya, kapan anak dianggap sudah menguasai? Itu kurang lebih sama juga. Oh, ada pertanyaan satu lagi tadi Bu Silha, bagaimana tips mengkolaborasikan tadi ya, rumah dan sekolah, gitu ya. Oke, silakan Kak Zahra mau mulai dulu. Miss Zahra sudah hadir. Saya cek dulu ya. Miss Zahra sudah hadir? Sambil Miss Zahra sudah hadir? Mungkin masih proses untuk connect ya, nggak apa-apa. Kita sudah, oke. Mau dimulai dulu? Ke toilet tadi, Miss, ke toilet. Oh, aku tadi ke toilet. Break dulu, oke. Silakan, Kak Zahra mau mulai dulu. Apa? Tadi gimana? Mungkin Mungkin dia efek ke toilet sih. Dulu.
nanti aku tambahin. Aku belum ini. Oke. Saya dan Miss Indri elaborasi dulu ya. Kalau saya menarik untuk bicara soal partnership sekolah dan orang tua tadi, ya. Jadi memang tips untuk mencari sekolah terlepas dari sekolahnya sudah mengajarkan kursi konvensional atau tidaknya tadi, sebenarnya satu checklist yang perlu kita lihat adalah apakah saya komunikasi dengan baik dengan jadi chemistry, mencari sekolah itu masalah chemistry. Tadi menyambung Kak Zara juga tadi bicara soal intangible. Jadi itu hal yang kadang-kadang tapi ada feeling. Nah, dengan besarnya sudah terpenuhi. Perjalanan panjangnya ini tadi harus bareng. Ketika sekolah yang bilang, Bu, nanti ini ya online learning bukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, kami nanti bagian Z-nya. Wah udah, kabur aja, jangan deket-deket sama sekolah yang gitu. Karena artinya dia memberikan peran, melemparkan perannya, melemparkan badai topannya ke rumah. Tetapi kalau sekolahnya bilang, ya udah kita ada begini, entar barengan ya, Ibu bantu bagian ini, kami bagian ini. Gimana Bu? Nah, terjadi tektok-tektok, itu checklist besar. Jadi tipsnya mungkin itu ya untuk bicara soal sekolah tadi. Lalu tips untuk ibu bekerja. Tadi pertanyaan pertama dan pertanyaan ketiga bicara soal bagaimana sih Miss kenyataan hidup kan saya harus kompor, harus tetap ngebul gitu ya. Gitu gimana sih biar anak saya bisa on track, lifestyle tercapai dan sebagainya. Kalau bukan bermaksud promosi, jadi satu hal memang orang tua bekerja harus banyak-banyak belajar. Nggak orang tua bekerja aja sih, tapi orang tua harus benar-benar belajar. Belajarnya apa? Belajar untuk bisa mengajar. Dan kalau tarik mundur, kalau agak teknis di konteks sekarang mengajar nih, kan orang tua harus ngajar nih. Orang tua kita untuk mengkonstruk bahan pembelajaran. Saya nggak bilang alat peraga, tetapi bicara soal tanda kutip kurikulum. Kesannya ini berat. Kesannya berat ya ngomongin kurikulum, tapi mau nggak mau apalagi di tengah kenyataan pandemi ini di mana angin topannya masuk ke rumah nih gitu ya, mau nggak mau ibu-ibu, bapak-bapak harus belajar tanda kutip menyusun kurikulum. Tanda kutip ya, jangan bayangkan kurikulum ini ala punya sekolah ya gitu, tapi menyusun kurikulum. Kalau pakai istilah kita di Rumah Aruna, kita menyederhanakan definisi kurikulum yang kesannya horor itu dengan menu belajar. Nah, kita tidak akan berteori soal bagaimana menyusun menu belajar, bukan bermaksud promosi. Silakan stay tune minggu depan, kebetulan ada salah satu orang tua kita, orang tua pembelajar pastinya yang akan sharing bagaimana deritanya, tanda kutip ya, suka dukanya lah deritanya, menyusun menu belajar versi rumah. Jadi bukan versi sekolah. Jadi kembali partnership itu dimulai dengan mau nggak mau kita mengambil peran itu. Itu satu hal. Nah, kalau masalah teknis mengajar, alat peraga, aparatus itu tinggal kreativitas. Tetapi penting untuk kita punya kerangka yang adalah menu belajar itu. Itu tips dari saya, tips paling depannya kalau versi saya. Ya, itu tadi bicara soal tips. Lalu pertanyaan Bu Indah mengenai apakah konflik itu bisa jadi ajang pembelajaran? Wah, saya bilang semua hal 24 jam dari pagi sampai malam itu adalah teachable moments. Semua pergerakan anak, semua apa yang dilakukan anak itu teachable moment. Mulai dia meliriknya kesannya gimana, itu teachable moment. Semua hal. Nah, artinya apa? Artinya tarik mundur lagi, belum kita bisa mengajarkan anak konflik. Kalau di Montessori kan istilahnya kita namanya Montessori directive. Kita harus mundur dan mengobservasi dulu. Ketika terjadi konflik, jangan langsung reaktif kalau saya contohnya. Siapa nih yang mukul temannya? Jangan langsung gitu ya. Tapi yang harus kita lakukan tanda kutip kita mundur dulu, observasi. Nah, kenapa kita perlu mundur observasi? Untuk menciptakan jeda antara kejadian dengan apa yang akan kita lakukan juga satu sisi. Nah, supaya apa? Supaya kita tenang mengintervensi. Jadi prinsip saya ketika ada kejadian terlepas dari berantem, konflik dan sebagainya, penting untuk kita observasi, mundur, beri jeda, baru kemudian kita intervensi. Nah, pastinya kalau bicara soal berantem, urusan konflik itu teachable moments banget. Disitulah social skills akan dilatih. Teknisnya seperti apa mungkin agak terlalu panjang kalau kita diskusiin. Tetapi kemarin saya sempat bahas waktu sesi Kamis Manis, bahwa ketika ada teachable moments, peran kita jangan jadi hakim.
tapi jadi fasilitator. Jangan bilang kamu sih tadi jewer kakak, kamu sih tadi dorong teman. Nah, itu udah jadi hakim kita. Tapi jadi fasilitator. Kita rangkum apa yang terjadi. Oh, tadi Eva dorong, tapi sepertinya tadi bukan dorong, maksudnya mau menyapa tapi tenaganya terlalu kuat. Nah, kita netralkan aja. Gitu. Baru kemudian mengalirlah bicara soal bagaimana tips untuk menyelesaikan konflik dan sebagainya, tapi versi anak-anak, gitu ya. Jadi mungkin itu yang dari saya. Mau Miss Indri dulu, Pak Kazara? Miss Indri dulu mungkin. Mungkin aku nyambung Miss Eva, jadi Miss Jara menutup kan bentar lagi kan kita waktunya habis nih mau maghrib dan siap-siap untuk sholat maghrib ya mungkin ya. Kayak gitu. Jadi aku akan cepat. Jadi gini, yang menarik adalah conflict resolution ya. Di situ memang banyak muatan-muatan life skills yang bisa dilatih, digali ya. Misalnya untuk bisa menyelesaikan konflik ya, itu bukan perkara sederhana, harus dilatih dari mulai preschool ya, dari masih bayi juga mungkin ya, kalau misalnya udah bisa ngomong perlu dilatih. Karena di situ ada unsur-unsur life skill seperti social emotional learning, yaitu pengelolaan emosi. Bagaimana sih dia bisa empati, bisa paham bahwa temannya tidak suka dengan perbuatan dia, ataupun mengekspresikan emosi yang dia kenali atau dia coba untuk pahami yang terjadi pada dirinya sendiri. Nah, kemudian juga ada keterampilan komunikasi ya. Di dalam keterampilan komunikasi selain mengungkapkan mengungkapkan diri kita juga ada satu lagi nih skills yang sering kelupaan, yaitu keterampilan mendengarkan. Tadi Miss Eva sudah menjelaskan bahwa keterampilan mendengarkan itu kadang-kadang kelupaan ya. Bagaimana tadi Miss Eva tadi sempat menyebutkan ya, itu sering kita lupa. Itu perlu dipelajarin bagaimana sih biar tidak judgmental. Nah, ini saya ingat kan, tidak judgmental, tidak menilai, tidak menyalahkan, itu kan pembiasaan yang orang dewasa pun susah ya. Dari observasi saya jarang yang berhasil dan selalu ingat, termasuk saya sendiri kayaknya. Kemudian punya kepercayaan diri, bagaimana dia menghargai dirinya sendiri, bahwa opininya, pendapatnya, perasaannya adalah penting dan dia berharga untuk dihargai juga oleh orang lain. Ini kan perlu dipelajari juga ya, perlu ditanamkan, dipupuk oleh orang tua bahwa dia adalah sosok yang berharga. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu pikirkan itu penting dan berharga untuk dikemukakan. Jadi nggak jadi nanti anak-anak menjadi korban bullying karena nggak apa-apa, ikut aja, ini pendapat saya nggak penting, kayak gitu. Nah, itu suatu keterampilan dasar yang mungkin bisa terkandung dalam conflict resolution. Jadi nggak cuma tiba-tiba bisa menyelesaikan konflik kalau skill-skill dasarnya tidak dikuasai. Jadi mundur, kalau nggak fasih jadi agresif. Gitu. Itu dari saya yang saya tambahkan terkait pertanyaan di sesi kedua. Silahkan Miss Jahra kali ya. Ya, tuh, thank you Miss Eva. Sebelum mikrofonnya masih belum ini, tolong dimatikan tadi ya. Oke, silakan Kak Zahra. Iya, ini saya rasa sudah melengkapi ya semuanya. Maksudnya Miss Eva dan Miss Indri sudah menjawab dengan udah cukup lah gitu ya. Mungkin saya nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Cuman memang yang saya bisa sampaikan itu kita memang sebagai misalkan orang tua di rumah itu harus punya visi misi pengasuhan gitu. Jadi visi misi pengasuhan ini anak kita mau apa, terus kemudian tujuannya apa, itu memang kudu dipikirkan bersama dan ditulis bersama. Jadi ketika nanti kita nggak bingung lagi entah metodenya Montessori atau enggak, tapi kita tetap punya udah tujuan yang dipegang sama-sama. Buat yang tahu pasti teman-teman di sini semua ya, yang anaknya yang terbaik itu seperti apa. Jadi akhirnya nanti nggak perlu bingung lagi, maksudnya apakah sekolahnya sekolah Montessori atau tidak, ataupun misalkan di rumah Montessori tapi di sekolah tidak, atau begitu pula sebaliknya gitu. Itu sebenarnya bukan menjadi alasan yang berarti gitu. Kita perlu ingat bahwa sebenarnya itu kita orang dewasa yang mengkotak-kotakan. Kita yang mengkotak-kotakan, oh dia sekolah Montessori, oh dia enggak, oh dia ini, dia enggak gitu. Jadi padahal sebenarnya di mata anak
itu dia belajar di rumah dan di sekolah dia tuh belajar dengan happy gitu ya. Jadi misalkan ada perbedaan atau cara mengajar itu biasa. Jadi nanti kita ya tetap aja di sekolah kayak gitu nah kalau di rumah sama mama seperti ini misalkan kayak gitu. Misalkan dia bisa paham aja gitu. Jadi nggak usah terlalu Miss gimana ya kalau nggak ada ya gimana lagi nggak ada ya kita sama misalkan kalau udah punya visi misi pengasuhan punya goalnya anaknya kita susun mau apa gitu ya seperti Miss Eva tadi bilang menu belajarnya apa udah harus jelas gitu jadi insya Allah sih nggak khawatir terkait sekolah atau gimana lagi seperti itu aja sih dari saya. Terima kasih Miss. Oke, terima kasih Miss Zara. Ini karena waktu kita juga sudah habis sebenarnya ya. Ada beberapa pertanyaan yang memang pertanyaan sifatnya spesifik dan di ajang ini memang kita nggak bisa jawab dengan in detail gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya ya. Tapi memang saran saya adalah sebelum menutup dan nanti jangan lupa kita akan foto bersama, jangan kabur dulu ya. Saya akan tutup dengan satu hal seperti ini, bahwa perjalanan anak panjang, perjalanan kita pun panjang. Dan benang merahnya, payung besarnya hanya satu kata, ya sama-sama belajar gitu ya. Jadi silakan memanfaatkan ajang-ajang, kegiatan-kegiatan workshop, baik yang dikelola oleh Miss Zahra, oleh Aruna SDC, bahkan yang lain silakan dimanfaatkan. Karena tanpa kita belajar ya sulit semua ini jadi achievable. Itu dia mungkin penutup dari saya. Terima kasih untuk Kak Zahra terutama sudah mau berkolaborasi, jarang-jarang langka banget gitu ya ini kesempatan ini. Saya tunggu pizzanya lagi. Terima kasih banyak ya. Jadi gitu. Kemudian terima kasih juga untuk Indri untuk setia selalu menemani partner Inscribe. Kita akan tutup, silakan kita akan foto bersama ya, foto bersama. Jadi silakan videonya dinyalakan. Nanti Miss Putik akan memandu untuk mengucapkan 1 2 3 gitu, ngasih apa-apa kita senyum gitu ya. Silakan Miss Putik, silakan dipandu 1 2 3 sambil menunggu Miss Putik. Semua videonya silakan dinyalakan, videonya saja ya, videonya saja. Silakan. Sudah semua sepertinya saya cek dulu. Oke, Miss Putik silakan dihitung. Kita sudah siap untuk semua di aku, Miss. Halo. Ya Miss, boleh silakan dipandu, dihitung. Aku belum muncul semua. Belum muncul semua. Saya wakili ya, karena ini kan sudah waktu maghrib dan waktu sholat. Saya boleh bantu ya Miss, saya coba dari saya ya. Saya coba ya, sambil menunggu ya. Aba-aba dari saya, 1 2 3, senyum manis semua ya. 1 2 3. Oke, ditahan dulu sebentar. Miss Putik sudah bisa? Belum juga, Miss. Singkat. Belum? Oke. Oke, saya sebentar ya. Tahan dulu. Satu kali lagi, screen yang satunya belum soalnya. Sebentar, saya sudah berhasil. Belum. Oke, satu kali lagi. Sebentar. Hitungan 3 dari saya oleh aba-aba saya ya. 1 2 3. Oke, tahan. Sebentar. Tunggu, saya paste dulu. Oke, dapat. Saya save dulu sebentar. Mudah-mudahan saya benar. Oke, sepertinya sudah dapat 2 screen. Ya, oke, sudah dapat. Kalau misalnya ternyata nggak sukses, mohon maaf ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Namanya juga usaha sayangnya. Sebentar, saya pastikan dulu. Oke, sudah. Ya, oke, kalau gitu saya tutup dulu sesi kita hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa kita ada bincang Jumat setiap 2 minggu sekali. Minggu depan bintang tamunya narasumbernya adalah orang tua murid kita dan beliau akan sharing
beliau dan suami. Kerennya beliau dan suami akan sharing duka, suka, derita, dan bahagianya menyusun menu belajar ya. Oke, sampai jumpa 2 minggu lagi. Terima kasih. Makasih, Miss. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Yuk, sudah selesai. Sudah. Oke. Salah kita. Dah. Terima kasih semua ya, sampai jumpa.